salawat dibilang macam-macam. Produk salawat made Indonesia. Salawat Badriyah lah namanya. Kenapa nggak boleh, Bu? Kalau ditanya kenapa nggak boleh? Karena kan ibadah. Coba lihat. Kiai Indonesia sama sahabat-sahabat lebih paham bahasa Arab siapa? Sahabat. Tapi ketika turun ayat tadi, para sahabat datang kepada Nabi, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kunna na'rifu nusallimu alaika, walakin kaifa nusalli alaika. Ya Rasulullah, kami tahu gimana cara memberi salam kepada, tapi bagaimana cara bersalawat kepada. Kemudian Nabi menerangkan sampai kurang lebih ada 19 lafaz salawat. Coba antum lihat. Nabi nggak bilang, bikin aja suka-suka kalian, nggak apa-apa salawat. Paham? Kalau salawat bisa dibuat sendiri para sahabat ahli bahasa Arab bukan? Tapi mereka tidak pernah membuat lafaz salawat sendiri. Tapi datang bertanya kepada Nabi, perhatikan kata sahabat. Kunna na'rifu. Ya, nusallimu alaika. Walakin kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Kami sudah tahu cara memberi salam kepada assalamu alaika ya Rasulullah. Udah hafal. Tapi bagaimana cara bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kemudian Nabi langsung menerangkan cara salawat. Paham? Nabi tidak bilang, udah terserah deh. Enggak. Ini menunjukkan salawat tidak boleh dibuat-buat. Andaikan dibuat-buat, para sahabat lebih layak membuatnya. Yang kedua, andaikan salawat boleh dibuat-buat, tentu Nabi memberikan para sahabat membuat lafaz salawat sendiri-sendiri. Tapi Nabi mendiktekan kepada mereka lafaz salawat-salawat itu. Yang lebih lucu lagi, kalau ingin rezeki murah, baca salawat nahiyah. Cari satu bulu-bulu, rontok, bulu lagi, rontok lagi. Tidak ada dalil menunjukkan dalil itu. Ini menghayal namanya. Indonesia bangsa halu ya. Betul nggak? Makanya Iblis juga takut ke orang Indonesia. Takut disesatkan maksudnya. Makanya kalau orang Indonesia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iblis bilang, dari setan mana kalian berlindung? Oh, kalian juga setan. Sesama setan tidak boleh saling melikung. Jadi sekali lagi, lafaz yang kita bacakan. Tadi saya ulangi. Salawat itu hukum umum bukan? Kemudian Nabi mencontohkan ada 19 lafaz salawat. Usahakan hafal. Ya, antum bisa cari bukunya Ustadz Hakim Abdad. Beliau mengumpulkan seluruh lafaz-lafaz dengan hadits yang sahih. Ya, dari yang pendek seperti contoh tadi, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi menggabungkan salawat dan salam. Ya, jadi kita tidak membutuhkan salawat buatan Kiai Indonesia karena dia bukan pembuat syariat. Udah gitu nyanyi-nyanyi goyang pantat kanan kiri lagi. Kira-kira Iblis apa Iblis bilang? Tuhan saksikan, saya tidak sesatkan. Mereka hampir menyesatkan saya. Jelas ya? Dan yang dibaca oleh Nabi di dalam sholat adalah yang dikhabarkan tadi. Jelas? Jadi kalau ibu sudah benar bacanya, maka tidak apa-apa. Coba ibu satu orang angkat tangan, baca salawatnya gimana coba. Siapa yang mau jadi contoh kasus? Coba angkat tangan, Bu. Silakan coba dibaca, Bu. Ibu ketika sholat salawatnya gimana bunyinya? Itu maskernya dibuka dulu, Bu. Coba, Bu. Itu ibu baca di situ. Saya tanya yang biasa ibu baca.
yang sudah ibu praktekkan dalam ibadah ibu. Sama baru Baik, berarti satu lafaz yang ketiga ya. Baik, ada ibu lain gimana? Ini rupanya salah salawatnya, makanya nggak ada, nggak tahu. Innaka Hamidum Majid. Maksudnya? Tergantung ibu bapak baca lafaz mana. Yang itu tadi yang pertama. Majidnya 2 kali. Iya. Kalau dalam sholat kan biasanya ada terus yang terakhir fil amina inaka hamidum majid. Tapi ibu bapak baca lafaz yang ketiga dong. Jadi lihat lafaznya. Lafaz mana yang bapak pakai jangan ditukar-tukar. Pasangan-pasangan bacaan yang tahu siapa? Nabi bukan? Saya tahu kaitan bahasa ini dengan bahasa ini yang paling tahu siapa? Nabi kan? Jadi perhatikan Bu, di antara lafaz-lafaz tadi, kalau ibu pakai paket satu paket, tidak boleh rubah-rubah, tidak boleh nambah dengan paket yang kedua. Ibu beli nasi aja tidak boleh tukar paket. Paham? Kalau ibu misalnya baca paket ketiga, semua lengkap paket ketiga. Jangan campur tadi namanya campur sari namanya. Ini untuk mengimplementasikan salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Jadi kalau misalnya ibu beli lafaz yang pertama satu paket, ya berarti semua kata-katanya keterkaitannya sama, tidak boleh diubah-ubah ditukar-tukar. Lafaz yang kedua demikian, lafaz yang ketiga demikian dan seterusnya. Sehingga jangan yang pertama tertukar dengan yang kedua, yang kedua tertukar dengan yang ketiga dan seterusnya. Karena nanti sholat kita tidak seperti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa kreasi dalam agama? Karena tadi orang menggampangkan permasalahan. Yang penting kan walaupun tukar-tukar Mas Hadi tadi juga, inilah awalnya terjadi kerusakan dalam agama. Inilah awal keaslian agama itu rusak dan hilang. Karena pakai logika tadi. Jadi saya catatkan Bu, kalau ibu baca satu lafaz, perhatikan riwayatnya. Kalau pakai riwayat pertama, seperti itu riwayat. Lafaz yang dipakai adalah semuanya. Coba Bapak, yang paling tahu keterkaitan lafaz adalah Nabi bukan? Paham? Sehingga kita mengimplementasikan salu kama ra'aitumuni usalli. Dan kita mempraktikkan bahwa Nabi adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Ya, jadi kalau ada yang salah diperbaiki saja. Ya, mungkin ada yang campur sari. Ya, semuanya dicampur jadi satu. Tambah sayidina lagi. Ya, Bu, kalau orang tanya Pak, dalam sholat boleh baca sayidina enggak? Jawabannya salawat itu ibadah bukan. Kaifiyatnya dan lafaznya mengikuti tuntunan bukan. Ya, baik dalam sholat maupun tidak jangan digunakan. Sebab sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Ada orang bilang gini, ini pakai logika, ini jawaban logika lagi. Sayyidina kan memuji Nabi. Tanya sama dia, kamu sama Abu Bakar lebih siapa yang hormat Nabi? Allah Abu Bakar. Di mana kamu pernah berjuang mengurungkan harta muka pelit kayak Allah bilang cinta Nabi lagi. Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya karena cintanya pada Nabi bukan. Tetapi tidak bersalawat dengan Sayyidina. Paham? Bukan Nabi tidak memuliakan Nabinya. Tetapi karena dia patuh kepada aturan Nabinya. Di mana Nabinya tidak mengajarkan kepadanya salawat dengan kata tambahan Sayyidina. Coba cara jawab syubhat loh. Ini kan penghormatan kepada Nabi. Nabi kan bukan sembarang orang
Kita Sayyidina, kita jawab, emang Abu Bakar Aisyah tidak tahu Nabi itu pengurus seluruh manusia hari kiamat? Emang penghormatan kamu kepada Nabi dengan sahabat lebih tinggian mana? Para sahabat bukan? Tapi mereka tidak pernah menambah dengan alasan ingin memuliakan Nabi. Karena mereka tahu memuliakan Nabi dalam kondisi apa dan bagaimana itu menurut petunjuk Nabi salah-salah, bukan suka-suka. Paham anak-anak? Contoh, Maulid karena kami cinta Nabi. Jawab, yang cinta Pak Aisyah, Allah sama Aisyah cintaan mana? Aisyah itu mencintai Nabi bukan? Tapi tidak bikin ulang tahun suaminya. Jelas? Sebab andaikan itu dasarnya cinta, maka para sahabat lebih dahulu kepadanya. Laukana khairan sabaquna ilaih. Sekiranya yang kita anggap baik itu baik, tentu para sahabat lebih dahulu kepadanya untuk melakukannya. Bagaimana cara menjawab syubhat? Kami ingin memuliakan Nabi. Tanya, jadi kamu lebih tahu cara memuliakan Nabi daripada Nabi ya? Karena Nabi tidak menambah Sayyidina, kenapa kamu nambah? Sejak kapan Nabi suruh kamu memuliakan di dalam sholatnya dengan kata Sayyidina? Berarti kamu menurut Nabi membawa syariat nggak sempurna kan? Maka kamu menyempurnakannya, menambah sebagai tanda kesempurnaan, bukan? Ini lancar nggak namanya? Kurang asam nggak namanya? Rasa sederhana. Kalau dikatakan kan bagus, berarti ajaran Nabi nggak bagus ya. Berarti kalau mengikuti sunnah Nabi nggak bagus. Ini menurut Nabi nggak bagus ya syariatnya. Paham? Kita mengikuti Nabi, kalau ada yang nambah Sayyidina, kan bagus. Berarti Anda menuduh ajaran Nabi belum bagus ya. Maka Anda memperbagusnya. Paham? Ini biadab atau beradab kepada Nabi. Paham? Ingat bahwa setiap perbuatan itu punya konsekuensi, bukan? Kalau jawabannya, ibu apalagi ibu penyakitnya sikap, masalahnya sih. Oh, berarti kamu menuduh Muhammad ajarannya belum bagus ya. Kalau mengikuti yang Nabi kan tidak bagus, bukan? Yang bagus versi dia, bukan? Berarti dia menuduh syariat Muhammad mengajarkannya belum bagus kan? Maka dia memperbagus, ini Nabi palsu, bukan? Jelas? Ini jawaban-jawaban atas ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab. Jelas? Jadi habis ini jangan nanya, kalau tambah Sayyidina gimana? Jawabannya boleh. Karena ada sebabnya, waktunya, tempatnya, kaifiatnya, jumlahnya, ya, semuanya ditentukan oleh syariat. Bukan kita yang nentuin sendiri. Maka lafaz salawat adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita tentukan sendiri kaifiatnya. Jelas? Baik, jadi kalau misalnya ibu-ibu lafaz salawatnya dalam salat, ingat, salawat itu ada 19 loh. Tapi ketika membacanya di dalam salat, kita merujuk kepada apa dibaca oleh Nabi di dalam salatnya. Adapun di luar salat, ibu bebas baca apa saja di antara lafaz-lafaz salat yang salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi, Bu, alasan salawat itu tidak boleh dibuat-buat. Alasan pertama apa? Ketika turun surat 33 ayat 56 perintah salawat tadi, surat berapa tadi? Beneran, serius loh. Para sahabat datang bertanya kepada Nabi. Para sahabat ahli bahasa Arab, bukan? Mereka biasa memenangkan sayembara syair di masa jahiliyah. Tapi datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kunna na'rifu nusallimu alaika. Kami sudah tahu bagaimana cara memberi salam kepadamu. Walakin
Walakin kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah. Akan tetapi bagaimana cara bersalawat kepada? Itu pertama. Kalau boleh dibuat, tentu para sahabat akan membuat. Yang kedua apa? Nabi tidak bilang, oh salawat aja terserah lo. Paham? Tapi Nabi mendiktekan lafaz salawat kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwa salawat itu ibadah. Tidak boleh dibuat-buat. Andai kan boleh dibuat-buat, tentu para sahabat menyerahkan maknanya kepada para sahabat. Lafaznya. Tapi Nabi mendiktekan sampai kalau kita kumpulkan tidak kurang dari 19 lafaz yang disebutkan tadi. Jelas? Sehingga dalam salat ibu ya seperti ibu kan bermadzhab Syafi'i juga. Ya, Imam Syafi'i mengatakan lafaz yang hadis tadi adalah yang wajib dibaca dalam salat. Adapun Allahumma salli ala Muhammad, maka ini tidak pantas dibaca di dalam salat. Hanya pendek saja misalnya. Ada hadis kana la yazidu fi rak'ataini ala tasyahud, bahwa Nabi tidak membaca lebih dari bacaan salat ketika duduk pada 2 rakaat. Ada orang menjadikan bahwa salawat itu tidak wajib dalam salat. Mereka berdalil dengan hadis munkar. Artinya hadis ini adalah hadis yang cacatnya sungguh parah. Yaitu apa? Karena la yazidu fi rak'ataini ala tasyahud, bahwa Nabi tidak pernah menambah dalam bacaan tasyahudnya rakaatnya kecuali tasyahud. Maksudnya dengan lafaz yang kita baca kemarin tanpa salawat. Ini hadisnya batil, hadisnya munkar. Paham? Hadis ini sangat-sangat tidak pantas dijadikan dalil. Dan hadis ini bertentangan dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Selain perawinya mungkar, dia juga sah. Kenapa sah? Karena bertentangan dengan perawi yang lebih terpercaya, Aisyah radhiyallahu anha. Paham? Tadi Aisyah mengkabarkan kepada kita bahwa Nabi membaca salawat di dalam salatnya ketika tasyahud. Nah, di sini mengatakan Nabi hanya baca tasyahud saja. Lafaz tasyahud yang kita menjelaskan minggu lalu. Tidak membaca salawat. Hadis ini munkar. Kemunkarannya dari 2 sisi. Pertama, perawinya cacat moral. Tukang dusta lagi hadis. Yang kedua, hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dari Aisyah radhiyallahu anha tadi. Paham? Sehingga membaca salawat adalah termasuk rukun salat. Dan lafaz salawatnya salah satu di antara yang disebutkan tadi. Paham anak-anak? Ibu langsung aja halaman 391. Poin 28, berdiri ke rakaat yang ketiga. Ya. Bu, Imam Syafi'i bilang apa, Bu? Perhatikan, nanti jangan nanya lagi. Baca tahiyat awal pakai bahasa ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan biasa bilang bacaan tahiyat bukan? Bukan tasyahud kan? Yang populer itu kan tasyahud, tapi tahiyat bukan? Apa kan ada kata tahiyatul mubarakat. Jadi saya pakai logikanya ibu-ibu. Pak Salim, kalau kita duduk tahiyat kan gitu ya? Begitu kan? Tidak masalah. Itu nama yang sunnah juga. Duduk tasyahud atau duduk tahiyat, kedua-duanya lafaz yang sunnah. Karena ada syahadat dan juga ada kata tahiyat. Paham? Jadi kalau ibu bilang duduk tahiyat, kan sudah dibilang bukan tahiyat tasyahud. Bilang duduk. Kan Nabi bilang membaca at-tahiyatul mubarakat ketika duduk atau berdiri. Duduk. Maka duduk tahiyat juga boleh, duduk tasyahud juga boleh. Yang lazim kan duduk tahiyat. Paham? Jadi saya pakai bahasanya ibu-ibu biar nggak kagok. Ya? Karena konsumsi berpikir itu sudah terhitung dengan tahiyat. Apakah
bacaan pertama dan kedua, tahiyat awal dan akhir sama? Imam Syafi'i bilang tidak ada perbedaan sama sekali. Dan ini lebih rajih, lebih kuat pendapat ini. Paham? Tadi bacaan tahiyat awal dengan tahiyat akhir sama-sama. Tidak ada perbedaan pada keduanya. Dan saya lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i karena hujahnya jauh lebih kuat daripada yang lain. Paham anak? Jadi nggak boleh nanya lagi. Tahiyat awal dan akhir gimana? Beda apa sampai di mana? Ibu yang lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i, bukan? Imam Syafi'i, ibu mazhab Syafi'i atau Sipi, temannya si Pitung. Ya, bahwa bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir sama saja. Tidak ada perbedaan. Hah? Nanti ada beberapa tambahan bacaan pada tahiyat, nanti dijelaskan. Tetapi boleh ibu baca di tahiyat akhir juga di tahiyat awal. Kalau ibu sholat sendirian, kalau imam jangan lama-lama, nanti ibu dilaknat orang. Ya, karena ibu-ibu suaminya sudah sabaran lagi nunggu bininya. Paham ya? Jelas? Jadi pertanyaannya, saya ulangi ibu, kalau ibu ditanya sama anak-anak, Mama kan ngaji itu di Islam Madinah, benar nah? Boleh ditanya enggak? Boleh, insya Allah. Kan guru ibu kan jutek kan orangnya. Jawab aja, gimana mak? Tahiyat awal sama tahiyat sama atau beda? Jawab apa? Sama bacaannya. Karena isyarat dalil menunjukkan sama antara tahiyat awal dan akhir. Dan ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jelas? Jadi nggak usah nanya lagi sesudah ini ya. Nah, kita langsung masuk berdiri rakaat yang ketiga. Itu kan tasyahud awal tadi ya. Dan sudah di penjelasan bahwa bacaan tahiyat awal sama dengan tahiyat akhir. Perbedaannya tahiyat akhir diakhiri dengan salam. Tahiyat awal jangan salam. Kalau ibu salam di tahiyat awal berarti sholat ibu tidak sempurna. Diskonnya 50%, Masya Allah. Baik ya. Kemudian karena Rasulullah SAW idza qama ila salat yukabbiru hina taqum. Begitu juga Nabi ketika berdiri ketiga beliau bertakbir sampai beliau sempurna berdirinya. Ya. Wa yukabbiru hina yaqumu ya minatnain fitnataini ya ba'da julus. Beliau bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua setelah duduk. Menunjukkan bahwa Nabi dari rakaat kedua ke rakaat ketiga beliau bertakbir. Takbir apa namanya? Intiqal. Takbir perpindahan. Takbir yang mengisyaratkan perpindahan gerakan namanya takbiratul intiqal. Kata para ulama menamai takbiratul intiqal. Ya, intaqala yantaqil, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi jangan sampai ibu berdiri bungkam loh. Jangan sampai berdiri, apa saya jelaskan? Takbir hukumnya sunnah wajib atau syarat? Takbiratul intiqal dalam sholat itu syarat, rukun, wajib atau sunnah? Lupa ya. Ibu ini kayak ember bocor. Ya, diisi bolok habis lagi itu air ya. Nah, wajib. Kenapa? Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan Nabi memerintahkannya untuk kita melakukan. Sudah dijelaskan dalilnya. Pertama, Nabi mengatakan fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Hukum asalnya wajib bukan? Faham? Yang kedua, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Andaikan dia sunnah, maka sewaktu-waktu Nabi meninggalkannya. Tapi
Tapi tidak ada isyarat bahwa Nabi pernah meninggalkan takbir. Yang kedua, kenapa tidak masuk rukun? Karena Nabi tidak mengatakan sanksinya kalau ditinggalkan. Paham? Sehingga takbiratul intiqal hukumnya adalah wajib. Kalau ditinggalkan sengaja batal salat. Kalau terlupakan maka tidak perlu ulang, tapi sujud sahwi. Sujud sahwi adalah dam atau kafarat dari siapa yang meninggalkan wajib. Jelas? Jadi berpindah dari rakaat kedua menuju ketiga sama dengan berpindah dari rakaat kedua ke satu ke ketiga, satu ke kedua, dari rakaat pertama ke kedua tetap ada takbiratul intiqalnya. Ya. Ya, begitu juga dari hadis Abu Hurairah dan lainnya. Ya, begitu juga. Ya, Ibu lihat langsung. Saya kira cukup ya, karena tuan rumahnya ada hajat. Ya, dan saya juga ada urusan. Ya, jangan tanya urusan apa. Murid tidak boleh jadi tahu urusan. Itu namanya murid yang kepo. Ya, tanggung jawab sebentar ya. Jadi ibu yang nanya, saya nggak nanya ya. Nah. Kalau ada pertanyaan, boleh saya nanti saya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti saya baca. Ustaz, boleh tanya dulu, Ustaz? Boleh, silakan. Kalau kita membaca doa, ada doa-doa yang sudah dilakukan, sebagai yang saya mendoakan pengantin pada harinya. Nah, apakah domirnya boleh diganti? Boleh. Misalnya, barakallahu lak, misalnya. Ganti lakuma. Karena yang ketika itu Nabi bacakan langsung kepada pengantin lakinya, bukan ketemu dua-duanya. Paham? Jadi hadis barakallahu ketika Nabi ucapkan kepada sahabat diantaranya Jabir bin Abdullah, kemudian Abdurrahman bin Auf, Nabi katakan, Nabi ucapkan itu ketika di hadapan dua laki-laki ini. Paham? Jadi bukan Nabi ucapkan ketika di pelaminan kayak lo. Paham gak? Saya ulangi. Dalam hadis barakallahu lak, lakan ini kan domirnya kedua tunggal, laki-laki, muzakkar, Anda laki-laki. Paham? Nah, pertanyaan wanita, gimana kalau sarupa jadi kuma? Atau ketika saya bertemu untuk pengantin wanita, barakallahu laki misalnya. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena itu asal muasalnya Nabi ucapkan bukan di hadapan dua pengantin. Paham? Nabi tidak mengucapkan dua itu ketika di pelaminan kayak antum, bukan. Paham? Ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan dia sudah menikah, Nabi doakan tadi barakallahu lak. Karena yang di hadapan Nabi adalah Abdurrahman bin Auf. Paham? Nah, pertanyaannya maksudnya beda ketika kita bertemu dua itu ya. Maka jangan sampai laki-laki sendiri. Paham? Maka rubah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Paham? Saya terangkan ulang loh. Kenapa Nabi barakallahu laka, engkau laki-laki? Karena
witir dengan 7 riwayat yang lain. Dan Nabi kalau rakaatnya 7, 9, beliau duduk 2 kali tasyahud. Jangan dengar dulu, komennya belakangan. Jangan komen dulu. Ya. Jadi beliau duduk tasyahud awal pada rakaat yang ke-8. Kemudian beliau tasyahud akhir pada rakaat yang ke-9. Kalau beliau witirnya dengan 7, beliau tasyahud awal pada rakaat yang ke-6. Kemudian tasyahud akhir pada rakaat yang ke-7. Adapun kalau 5 beliau sekaligus 1 tasyahud. 3 beliau sekaligus 1 tasyahud, 1 salam. Jelas? Kemudian ya, thumma yanhadu wa la yusallim, thumma yusalli tasi'ah. Kemudian beliau salam pada rakaat yang ke-9. Fayaqudu thumma ya yuhmadu rabbahu wa yusalli ala nabi. Dalam beliau duduk itu beliau memuji Tuhannya dan bersalawat untuk beliau sendiri, Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini mengisyaratkan kepada kita melalui Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi ketika baca tasyahud itu memuji Allah dan bersalawat. Ini isyarat bahwa bersalawat dalam salat hanya dibenarkan ketika tasyahud. Jelas? Jadi tidak di awal, ya, atau ketika manggil orang untuk sholat dengan salawat, itu tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil nyanyi-nyanyi lagi. Ibadah orang Islam jangan dibuat tiru-tiru kayak orang kafir, ya. Jadi sebenarnya nyanyi-nyanyi mengiramakan ibadah zikir itu awalnya adalah tradisi orang musyrik. Orang musyrik itu kalau ibadah pakai siulan dan tepuk tangan. Tentu berirama dong, lihat surat 8 ayat 35. Kemudian dikembangkan menjadi nyanyian dan alat musik. Tapi awalnya cara ibadah orang musyrik itu dengan siulan dan tepuk tangan. Tentu enggak tepuk tangan kan antum amplus gitu kan? Paham enggak? Pasti tepuk tangan itu berirama bukan? Bukan seperti gini-gini antum amplus penyanyi gitu, enggak. Ya, dan siulannya bukan kayak antum malam-malam kode cewekmu itu, bukan. Jelas? Pasti berirama, ya. Kemudian dirubah menjadi nyanyian dan alat musik. Jadi itu cara ibadahnya orang musyrik, dengan nyanyian dan lagu. Kemudian ditiru oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita sekarang sudah banyak menirunya. Jadi salawat hanya dibolehkan dalam salat ketika tasyahud. Jadi tadi saya ulangi, dalil yang umum tidak boleh dipraktekkan dalam sebuah amalan yang khusus kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususannya itu. Faham? Bersalawat dalam salat karena ada perintahnya. Ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada riwayat yang menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah bersalawat, kita tidak boleh bersalawat ketika sholat. Jelas? Sebab sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu dalil khusus. Dalil umum, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami rekomendasikan caranya, maka tertolak. Jelas? Jadi membaca salawat dalam sholat pada hukumnya, pada asalnya tidak ada. Perintah tadi bukan untuk sholat kan? Di surat 33 bukan untuk sholat, bukan. Tapi salawat secara umum. Nah, di dalam sholat ada salawat karena memang Nabi melakukannya. Dan Nabi ibadahnya menjadi referensi untuk diikuti. Dan isyarat yang kuat, Nabi tidak membaca salawat pada tempat lain. Kemarin kita katakan takbir ingat. Saya jelasin ya. Ada dua.
dari hadis yang sudah kita bahas. Pertama, dari berdiri ke ruku. Paham? Dari i'tidal ke sujud. Bangkit dari sujud ke pertama ke duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua. Aneh kalau ada orang melakukannya kan. Kalau dilakukan bukan berarti tidak benar kan. Dan yang sudah lazim bukan berarti benar kan. Jelas ya? Tadi Ustaz bilang ahyanan terkadang di semua takbir ini kalau Nabi mengangkat tangan, apakah di kala sujud pun Nabi mengangkat? Iya. Ketika Nabi duduk antara dua sujud, Nabi sujud juga pakai angkat tangan. Kenapa, Bu? Ya. Iya, berarti ibu ingatannya bagus. Ya, jadi ahyanan kadang-kadang Nabi mengangkat tangan di semua gerakan. Ustaz, ucapannya di sir atau di jahar. Baik. Yang namanya takbir tergantung posisi kita apa. Kalau ibu sholat sendirian, ya jahar dong. Ya, tapi kalau ibu atau bapak sholat nggak usah tetangga dengar kali. Jadi kalau misalnya bapak sendiri sholat di rumah misalnya, ya, maka dijaharkan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi kalau bapak makmum, ya jangan dikerasin. Nanti tambah kehusyuan jamaah terganggu. Jelas ya? Paham ya? Tapi hukum asalnya dijaharkan takbir-takbir tadi. Kecuali dibatasi oleh posisi kita apa. Jelas ya? Ada lagi nggak? Baik, kalau ibu tidak bertanya berarti masalah ibu sudah selesai. Padahal terlihat di wajah ibu kelihatan banyak masalah. Tapi kalau nggak nanya itu masalah lo. Menjadi masalah gue kalau ibu nanya ke saya. Itu masalahnya. Ya, baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.